أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga kita selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, yang dengannya alhamdulillah kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, menunaikan salat maghrib berjamaah. Salawat serta salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita membahas kitab Adabul Mufrad yang dikarang oleh Amirul Mukminin fil hadis, yaitu pemimpin terbesar kaum mukminin dalam ilmu hadis, yaitu Al-Imam Bukhari rahimahullah taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bab yang ke-17. Bab yang ke-17 kitab aslinya Da'watul Walidain, doanya kedua orang tua. Imam Bukhari menuliskan dua hadis terkait dengan bab ini. Hadis yang ke-32 dan hadis yang ke-33. Pada hadis yang ke-33 kita sempat menyinggung sebentar tentang kisah seorang ahli ibadah dari Bani Israel yang bernama Juraij. Juraij ini adalah ahli ibadah. Saking rajinnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau ini membuat suatu bangunan khusus. Kalau kita mungkin musollah lah, kalau umat Islam namanya musollah tersendiri, dan itu jauh dari pemukiman. Setiap hari beliau rutinkan dari rumah ke tempat ibadahnya, dari rumah ke tempat ibadahnya. Suatu ketika Juraij ini kedatangan seorang perempuan yang mohon maaf mengajak beliau untuk berbuat yang tidak benar, berzina. Karena Juraij orang yang soleh, beliau menolak itu. Si perempuan ini sakit hati. Lalu kemudian karena rumah ibadah Juraij ini di tengah-tengah padang pasir, biasa ada orang pengembala yang apabila ingin beristirahat, pengembala ini biasanya berteduh di tempat ibadahnya Juraij ini. Dalam riwayat ini ceritakan pengembala sapi. Berteduhlah, beristirahatlah pengembala sapi ini di tempat ibadah. Bahasa hadisnya adalah sauma'ah. Sauma'ah ini tempat peribadatan Juraij ini. Lalu kemudian perempuan dalam kondisi kesal, sakit hati, dia lampiaskanlah kekesalannya itu, berzinalah dia dengan pengembala sapi ini. Dari hubungan itu hamillah si perempuan sampai dia melahirkan. Lihat, yang ingin kita garis bawahi dari kisah ini adalah Juraij yang begitu ahli ibadah pernah suatu ketika kedatangan ibu tercinta. Ibunya datang, mungkin ke rumah Juraij tidak ada. Langsung ibunya pergi ke tempat ibadahnya Juraij. Ketika sampai sang ibu di tempat ibadahnya Juraij, ibu memanggil, "Wahai Juraij,
Ketika itu Juraid dalam kondisi beribadah. Dalam riwayat ini ceritakan sedang sholat. Wallahu a'lam sholatnya seperti apa. Yang penting inilah syariat sebelum syariat Nabi Muhammad SAW. Apakah sholatnya sama seperti kita? Wallahu a'lam. Yang penting dalam hadis ini diceritakan Juraid sedang sholat. Namun sholat yang dimaksud di sini adalah sholat sunnah. Bersamaan dengan itu ada panggilan ibu di luar. Juraid, panggilan pertama. Juraid berpikir, milih mana nih? Menunaikan panggilan ibu atau lanjutkan sholat? Akhirnya lebih kuat pada, udahlah lanjutkan saja sholatnya. Dilanjutkan oleh Juraid dan tidak memperdulikan panggilan ibunya. Dipanggil yang kedua kalinya oleh ibunya, Juraid. Juraid bingung, panggilan ibu atau sholat? Pilih sholat lagi. Kemudian panggilan yang ketiga, Juraid, kata ibunya. Dia tidak menjawab dan memilih untuk melanjutkan sholat. Kesal sang ibu. Panggilannya 3 kali tidak dijawab oleh Juraid. Lalu sang ibu mendoakan yang tidak baik untuk Juraid. Apa doanya? Kata ibu itu mendoa, La amatakallahu ya Juraid hatta tanzura fi wajhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraid ini kecuali dia melihat mumisat. Mumisat itu adalah perempuan-perempuan, para perempuan-perempuan yang tidak benar. Ini doa ibunya. Ya Allah, jangan engkau wafatkan Juraid ini sebelum dia melihat para wanita-wanita yang tidak benar. Itu doa sang ibu. Lalu kemudian si perempuan yang tadi berzina dengan pengembala sapi datang mengadu ke kerajaan, melapor ke mahkamah lah kalau kita. Lapor bahwa yang telah menghamili, yang telah memperkosa si perempuan ini sampai si perempuan ini punya anak adalah Juraid. Seketika itu sang raja mengutus prajurit-prajuritnya untuk menangkap Juraid. Juraid tidak tahu apa-apa. Tiba-tiba ada prajurit datang menangkap beliau, kemudian tangannya diikat, Juraid diseret dibawa ke hadapan sang raja. Bahkan sang raja memerintahkan para prajuritnya untuk menghancurkan rumah ibadah Juraid. Hancurkan, ratakan itu rumah ibadah Juraid. Habis semuanya rumah ibadah Juraid tadi rata dengan kampak yang mereka miliki. Lalu kemudian Juraid dalam kondisi tidak tahu menahu salahnya apa, tiba-tiba diseret ke kerajaan. Lalu raja pun mengatakan, sebelum dia jumpa raja, dia melihat para perempuan-perempuan yang tidak benar. Seraya tersenyum. Dalam kondisi dia diseret, tangannya diikat, diborgol. Kemudian dibawalah Juraid ini menghadap raja. Tapi sebelum menghadap raja, para perempuan-perempuan, kalau kita mungkin perempuan-perempuan pelacur, ketika Juraid melihat wajah-wajah itu, tersenyum Juraid. Lalu ketika dalam kondisi tersenyum, Juraid dihadapkan ke hadapan raja. Raja bertanya, wahai Juraid, tahukah anda apa masalahnya? Apa kesalahan anda? Anda dibawa ke sini sehingga anda disidang. Juraid, saya nggak tahu salah apa saya. Tuh si perempuan. Ingat dengan perempuan itu? Saya nggak tahu siapa perempuan itu. Coba tanya perempuan itu, kata Juraid. Juraid pun si perempuan itu mengatakan, ini yang menghamili saya sampai saya punya anak saat ini si Juraid. Oh begitu, kata Juraid. Baik, mana anaknya? Mana anaknya? Lalu kemudian si perempuan itu menunjukkan anaknya. Ini anaknya. Lalu Juraid apa yang dilakukan terhadap anak yang masih kecil, yang masih beberapa hari lahir atau beberapa bulan? Juraid bertanya, siapa ayahmu? Lalu dijawab oleh anak itu dengan lancarnya, dengan jelasnya, dengan kata-kata yang sempurna. Anak itu menjawab,
ayahku adalah si pengembala sapi. Ini hadis ini diceritakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, ada dua anak yang masih digendong tapi bisa berbicara dengan lancar. Yang pertama adalah Nabi Isa alaihissalam, dan ini tidak asing lagi di tengah-tengah kaum muslimin karena sudah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua adalah sahibu Juraij, yaitu anak yang ditanya oleh Juraij. Kalau kita kan sudah tahulah, anak itu tidak mungkin tiba-tiba langsung bisa ngobrol. Dia punya tahapan-tahapan. Ada tahapan anak-anak itu akan bisa mengucapkan satu kata per kata, dan itu kata-kata yang sering dia dengar, dan gak mungkin dia langsung sempurna seperti itu kalimat-kalimatnya. Itu butuh waktu yang lama. Tapi anak kecil yang ditanyakan oleh Juraij tadi langsung bisa menjawab dengan ungkapan yang sempurna dan dipahami oleh orang yang mendengar. Kata anak tersebut, ayah saya adalah si pengembala sapi. Kaget semua orang mendengarkan jawaban anak kecil itu dan tuduhan daripada si perempuan ini. Karena sang raja merasa bersalah, tidak cukup minta maaf doang, dia minta dong kepada Juraij tadi, minta izin, wahai Juraij, karena merasa bersalah nih sang raja, wahai Juraij, itu tempat ibadah kamu kan sudah kami hancurkan, izinkan kami bangun tempat ibadah itu terbuat dari emas. Kata Juraij, enggak. Nah, kalau begitu izin, kami akan bangunkan kembali tempat ibadahmu itu dari perak. Enggak, kata Juraij. Juraij meminta, bangunkan tempat ibadah saya tadi, Sauma'ah tadi, dengan bangunan yang lama saja. Ya seperti itu saja. Juraij tidak minta apa-apa. Nah, yang lain pun bertanya, wahai Juraij, tatkala kami seret Anda dalam kondisi di borgol tadi, kenapa wajah Anda tersenyum? Padahal dalam kondisi Anda ini kan si genting, harusnya Anda sedih, harusnya Anda bertanya kenapa saya ditangkap. Tapi ketika Anda dibawa dan dihadapkan melewati perempuan-perempuan tadi, ketika Anda melihat wajah-wajah perempuan itu, Anda tersenyum. Kenapa wahai Juraij Anda tersenyum? Dijawab oleh Juraij. Apa kata beliau? Amron araftuhu adrakatni da'watu ummi thumma akhbarahum. Saya tersenyum karena ini adalah suatu perkara yang aku sangat ketahui sekali, dan ini adalah merupakan doa ibuku. Lihat, apa doa ibunya tadi? Kata ibunya, ya Allah, jangan wafatkan si Juraij ini sampai dia melihat para wanita-wanita yang tidak benar. Tersenyumlah Juraij bahwa doa ibunya itu sudah terkabulkan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Juraij ini? Bahwa di antara baktinya seorang anak kepada kedua orang tua adalah dia harus lebih mendahulukan panggilan orang tuanya dibandingkan ibadah sunnah. Juraij sedang sholat. Sholatnya, ibadah yang dilakukan adalah ibadah sunnah. Sedangkan panggilan ibu adalah wajib. Panggilan orang tua adalah wajib. Ketika berbenturan antara ibadah kepada Allah, tapi ibadah ini adalah ibadah sunnah, dan ada panggilan kedua orang tua, apakah itu ayah, apakah itu ibu, dahulukan panggilan ayah dan ibu. Karena panggilan mereka hukumnya wajib untuk ditunaikan. Makanya para ulama memberikan fatwa, tatkala seorang anak sedang sholat sunnah ini, kita misalnya sedang sholat sunnah, tiba-tiba kita melihat di handphone ada derik panggilan, terlihat di situ kedua orang tua kita, entahkah itu ayah kita atau ibu kita. Kita sedang sholat sunnah, apakah sholat duha atau sholat apa. Bolehkah kita batalkan sholat itu kemudian kita angkat panggilan orang tua kita? Para ulama mengatakan boleh. Karena ibadah yang kita lakukan itu hukumnya sunnah. Sedangkan menjawab panggilan kedua orang tua wajib. Sampai-sampai sang ibu Juraij tadi hanya masalah sepele. Bukannya si Juraij ini tidak memenuhi panggilan ibunya karena urusan dunia. Kalau urusan dunia mungkin
kita masih toleransi lah dengan doa tersebut. Misalnya Juraid disibukkan dengan mengembala, Juraid sibuk dengan pekerjaan dunianya sehingga dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Mungkin kita masih menerima itu. Coba diperhatikan, lihat, Juraid ini sedang sholat, tapi tetap ketika sang ibu kesal, orang tua kesal kepada anaknya, dan kekesalan itu lalu terucap di lisan, ada doa-doa yang tidak baik, apalagi sampai mengutuk anak itu, hati-hati. Doa itu terkabulkan. Kenapa? Karena doa orang tua, sebutkan dalam sebuah hadis, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kedua orang tua pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu? Apakah dalam waktu yang dekat? Apakah ditunda? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu. Seperti Juraij ini, beliau juga tidak tahu kapan doa ibunya dikabulkan. Ketika dikabulkan, Juraij tersenyum ketika itu karena betul doa sang ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab tentang doa kedua orang tua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu doa yang baik maupun doa yang buruk untuk anak-anaknya. Baik, kita masuk ke bab yang ke-18. Bab Arudul Islam 'alal an-Nasraniyah. Bab yang ke-18 yang menceritakan tentang Arudul Islam, menawarkan Islam, mendakwakan agama Islam ini kepada ibu yang non muslimah, kepada orang tua yang non muslim. Nah, ini salah satu bentuk bakti kita sebagai anak. Jadi kalau dikatakan di antara bakti anak kepada kedua orang tua adalah dia berdakwah, dia mengajak kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dakwah di sini kata para ulama ada dakwatut taksis, ada dakwatut tashih. Kalau dakwatut taksis berarti dakwah, ajakan anak, seruan anak kepada orang tuanya untuk membangun pondasi keislaman. Berarti ini adalah seruan anak, ajakan anak kepada orang tua untuk masuk Islam. Ada model dakwah yang kedua, anak berdakwah ke orang tua, tapi dakwatut tashih, memperbaiki. Barangkali ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh orang tua, dibenarkan oleh sang anak ini. Ini juga dakwah. Nah, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengkisahkan tentang dirinya. Kata Abu Hurairah, "Ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun ahabbani." Tidaklah seorang Yahudi maupun seorang Nasrani ketika mendengarku kecuali mereka akan cinta dan suka kepadaku. Jadi Abu Hurairah ini orang yang disukai, dicintai bukan hanya di kalangan muslim saja. Tapi kata beliau, orang Yahudi, orang Nasrani pun suka dan cinta dengan saya, senang dengan saya. Lihat, apalagi orang terdekat beliau, apalagi ibunda beliau, apalagi karib kerabat beliau, apalagi teman semuslim beliau. Orang Yahudi dan Nasrani saja kalau mendengar nama Abu Hurairah ini pasti senang. Itu kata Abu Hurairah. Lalu beliau menceritakan, "Inna ummi kuntu uriduha 'alal Islam fata'ba." Kata beliau, sesungguhnya ibuku, aku berharap sekali ibuku ini agar dia masuk Islam. Berarti ketika itu Abu Hurairah punya ibu, ibunya beragama Nasrani, agama Kristen lah kalau sekarang. Dalam riwayat yang lain, ibunya ini musyrikah. Musyrikah itu penyembah berhala. Karena memang di Mekah ketika itu yang disembah adalah patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah itu. Dalam riwayat yang lain, Imam Muslim meriwayatkan itu. Tapi kalau Imam Bukhari menyebutkan di sini bahwa ibunya Nasrani, Kristen. Nah, ketika itu Abu Hurairah menceritakan, sesungguhnya aku punya ibu,
aku berharap sekali ibuku itu masuk ke dalam agama Islam. Berarti beliau terus berdakwah nih kepada ibunya untuk mengajak ibunya masuk Islam. Tapi kata beliau, fata'ba, ibu saya enggan. Ibu saya enggak mau masuk Islam. Fakultu laha fa'abat. Terus menerus saya dakwakan itu, saya ajak ibu saya untuk masuk Islam, dia terus menerus juga menolak dakwah itu. Lalu kemudian fa'ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ud'ullaha laha fada'a. Lalu kemudian aku meminta bantuan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku datang ke Rasulullah, aku minta kepada Rasulullah agar Rasul mendoakan ibuku, dan ketika itu Rasul SAW langsung mendoakan. Abu Hurairah sudah mengajak berdakwah, sudah mendoakan juga, tapi beliau minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong doakan ibu saya agar bisa masuk agama Islam. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaihal bab. Ketika Rasulullah tadi mendoakan ibunya, pulanglah Abu Hurairah. Pulang ke rumah orang tuanya, mendapati pintu ibunya dalam kondisi tertutup. Dan Abu Hurairah tidak masuk karena memang rumah ibunya ditutup gitu. Lalu faqalat, ibunya berkata dari dalam rumah, pintu dalam kondisi tertutup, Abu Hurairah masih di luar. Ibunya berkata, "Ya Abu Hurairah, inni aslamtu fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Kata ibunya, "Wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku telah masuk Islam." Saking senangnya Abu Hurairah, lalu Abu Hurairah belum sempat masuk ke rumah, beliau langsung datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memberitakan kabar keislaman ibundanya tersebut. Fakultu ud'ullaha li wa li ummi. Ya Rasulullah, tolong doakan lagi aku dan ibuku ya Rasulullah. Minta doa lagi, karena doa pertama tadi sudah dikabulkan agar ibunya masuk Islam. Langsung bergegas bersegera menemui Rasulullah dalam kondisi senang, bergembira. Ibunya sudah masuk Islam, lalu minta doa yang kedua kalinya. Abu Hurairah mengatakan, "Ya Rasulullah, tolong doakan aku ya Rasulullah, dan doakan juga ibuku." Lihat, beliau tidak minta doa untuk beliau saja, tapi beliau sertakan, doakan juga ibuku ya Rasulullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, "Allahumma 'abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas." Ya Allah, ini hambamu Abu Hurairah dan ibunya, cintailah keduanya. Itu doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang hadir dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari potongan kisah Abu Hurairah ini? Yang pertama, kewajiban kita sebagai seorang anak tidak terlepas dari dakwah, mengajak kedua orang tua kita untuk menuju jalan yang apabila mereka sudah baik, berarti kepada jalan yang lebih baik. Kalau mereka tersimpangkan dari jalan yang baik, berarti kita berkewajiban sebagai anak untuk mengarahkan pada jalan yang baik. Itu tugas kita sebagai anak, dan itu adalah bentuk bakti seorang anak kepada kedua orang tua. Makanya banyak sekali kita mendapati kisah-kisah. Di antaranya ada seorang dosen di Madinah. Beliau bernama Usama, Syekh Profesor Usama. Beliau menceritakan, beliau punya murid mahasiswa dari Eropa. Jadi di Madinah ini mahasiswanya dari berbagai negara datang ke sana, termasuk Indonesia, sangat banyak sekali di Madinah tersebut. Nah, beliau pernah berkisah tentang salah satu murid beliau di Madinah itu dari salah satu negara, tapi tidak disebutkan nama negaranya dan juga tidak disebutkan siapa mahasiswanya. Ketika itu datang pada Syekh dan beliau bercerita kepada Syekh itu, pada gurunya, ustadznya. "Wahai Syekh, saya punya ibu. Saya punya orang tua, ibunda saya, dalam kondisi kafir." Jadi ketika itu baru dia di keluarga itu muslim. Nah, karena dia ingin menguatkan keislamannya,
Dia daftarlah untuk sekolah di Madinah, keterima, belajar bahasa Arab. Setelah fasih bahasa Arabnya, beliau belajar syariah, ilmu-ilmu yang terkaitan dengan Islam. Nah, di suatu kesibukannya sebagai mahasiswa, dia juga tidak lupa untuk tetap berdakwah kepada orang tua, terutama kepada ibunya ketika itu yang masih hidup. Nah, di akhir-akhir, lihat, di akhir-akhir hayat ibunya, dia tahu dan mendapatkan kabar ketika itu ibunya sedang sakit. Ini kesempatan terakhir beliau untuk mendakwakan orang tuanya. Kalau dia biarkan saja ibunya sakit tanpa dia berikan dakwah, wal'iyadzu billah, ibunya meninggal dalam kondisi kafir. Itu yang dia khawatirkan. Jadi dia sering sekali merutinkan untuk selalu menelpon orang tuanya, selalu menyiapkan waktu, meluangkan waktu untuk terus menelpon orang tuanya. Di zaman itu alat komunikasi tidak secanggih sekarang, dan biaya untuk telepon menelpon itu sangat mahal kalau dulu. Jadi saking beliau merutinkan itu, Syekh ini bercerita sampai beliau tidak sadar bahwa tagihan hutang telepon menelpon beliau itu sampai 40.000 real. 40.000 real, kalau sekarang kita kalikan ya, sekarang ini 3.800 atau 4.000 rupiah per realnya, itu berarti kira-kira sekitar 150 jutaan biayanya. Tapi itu tidak menjadi pikiran beliau. Beliau enggak terbebani dengan biaya itu. Walaupun ketika itu beliau masih mahasiswa, dan beliau bingung ternyata setelah selesai, alhamdulillah dengan dakwah itu beliau berhasil, ibunya masuk Islam. Dan barulah setelah beliau legah, ibunya masuk Islam, kemudian meninggal dalam kondisi muslimah, baru beliau memikirkan berapa tagihan telepon yang beliau lakukan kepada ibunya. Dia dapati ternyata 40.000 real. Kaget. Selama ini beliau tidak memikirkan itu, tidak menyadari itu. Yang penting tugas beliau adalah dakwah, ajak ibu biar masuk Islam. Karena ini diceritakan kepada syekhnya tadi, alhamdulillah ada beberapa donatur yang mengcover itu semua. Udah, tidak perlu dipikirkan, semua hutang itu sudah dianggap lunas. Yang menyenangkan beliau adalah kabar bahwa ibundahnya masuk Islam. Dan di saat itu memang beliau nggak bisa langsung pulang ke Eropa, sama seperti mahasiswa yang belajar di sana. Ketika ibunya meninggal di Indonesia misalnya, nggak bisa langsung pulang. Apalagi di zaman yang mungkin 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, sulit, transportasi juga sulit, dan seterusnya. Banyak kisah-kisah yang seperti itu kita dapatkan dari teman-teman kita, bagaimana kegigihan mereka dalam berbakti kepada kedua orang tua, yaitu mengajak, berdakwah agar orang tuanya menjadi orang tua yang baik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah juga Syekh Abdul Razak yang sering datang ke Indonesia menceritakan salah satu muridnya juga. Ini dia ceritakan muridnya dari Amerika yang sekolah di Madinah juga. Nah, kata beliau, saking seringnya muridnya ini, dia punya orang tua masih kafir juga. Ibundahnya masih kafir. Dalam kondisi sakit, berbaring di rumah sakit. Terus dia ajak, udah ibunda, ayo masuk aja ke agama Islam. Ditolak. Tapi beliau tidak putus asa. Terus dia ajak. Lalu kemudian dengan sekian kalinya, mungkin sekian ratus kalinya mengajak, mungkin ketika itu terketuklah hati ibunya untuk masuk Islam. 3 hari ibundanya ini masuk Islam, meninggal. Anak mana yang tidak senang keberhasilan dakwah, keberhasilan ketika dia mengajak, dan yang diajaknya itu adalah orang tuanya. Anak mana yang tidak senang dengan keberhasilan itu? Oleh karena itu, kita sebagai anak, kita mendapati orang tua kita yang memang tidak sempurna. Orang tua kita ada beberapa kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Kadang masih ada yang belum rutin sholat 5 waktunya karena kekurangan ilmu. Apalagi mereka-mereka yang berada di daerah-daerah,
kurang perhatian terhadap sholat. Itu tugas kita. Kita tahu nih orang tua kita belum rutin sholat 5 waktunya. Kita fokus pada sholat 5 waktunya dulu. Tiap hari ditelepon. Kalau bisa tiap waktu diingatkan. Assalamualaikum, ayah. Di sana ada masuk zuhur belum ya? Waktu zuhur. Udah azan, udah. Ayah ada sholat? Belum. Sholat dulu ya. Tinggalkan dulu sawahnya. Sholat aja tuh di tempat istirahat. Nggak perlu pulang. Oh kotor, ini kotor, nggak apa-apa, sholat dalam kondisi kotor, karena kotor yang bekas lumpur itu nggak najis, nggak apa-apa, sholat aja. Nanti asarnya diingatkan lagi, maghribnya ditelepon lagi, lama-lama dia akan terbiasa. Akhirnya ya kita telepon yang ke-50 kali, yang ke-100 kalinya, bisa jadi beliau sudah membiasakan diri untuk sholat 5 waktu. Ada beberapa hal lagi yang kita lihat yang itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Kita perbaiki. Tentunya sebagai anak yang baik, memperbaiki orang tuanya tidak dengan cara seperti mengajarkan anak muridnya, guru kepada muridnya, bukan. Cara kita mengajak orang tua, mendakwai orang tua tentu dengan cara pelan, dengan suara yang lembut, dengan kata-kata yang indah. Nah, itu yang harus dilakukan oleh seorang anak. Jangan pula sang anak ketika mengajak orang tuanya seperti dia memerintahkan murid-muridnya. Woi, udah sholat belum? Sholat dulu. Orang tua mana yang mau diajak seperti itu? Ini orang tua, kita posisikan kita itu anak. Walaupun keilmuan kita lebih tinggi daripada orang tua, tapi tetap saja kita adalah anak. Ketika kita memposisikan diri kita sebagai anak, maka ketika kita mengajarkan, mengajak, mendakwai kedua orang tua kita, maka tentu kita harus memilih bahasa-bahasa yang itu adalah bahasa terhormat. Apabila didengarkan kata-katanya baik, tidak perlu berdebat. Jangan sampai kalau nanti orang tua mendebat kita lalu kita balas debatannya, nggak perlu. Ketika orang tua berdiskusi dengan kita dan kelihatannya orang tua agak emosian, udah agak tinggi suaranya, kita ngalah, diam. Nanti udah mulai reda, telepon lagi. Karena mungkin kita jauh dari orang tua. Bagi saudara-saudara yang mungkin orang tuanya bersama dia tinggal satu atap, sangat mudah bagi dia untuk berdakwah. Tapi terkadang banyak anak-anak yang salah dan keliru dalam berdakwah sehingga banyak penolakan-penolakan dari orang tuanya. Kesalahannya bukan dakwanya itu, tapi terkadang kita yang tidak sabar. Kita pengennya langsung berhasil gitu. Dakwah kita ini, ajakan kita ini pengennya udah langsung diterima aja gitu. Itu yang kadang keliru dan banyak kesalahan-kesalahan yang terdapat pada dakwah tersebut. Para hadirin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil, bahwa selain kita berusaha mengajak, berdakwah, kita juga jangan lupa berdoa untuk kedua orang tua kita agar mereka bisa menerima Islam ini, agar mereka bisa menerima sunnah Nabi, agar mereka tidak menolak apa yang dulu pernah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini itu usaha kita. Selain berusaha, kita berdoa. Selain itu, kata para ulama, kita boleh meminta doa kepada orang soleh, sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah selain berusaha untuk berdakwah, beliau juga minta kepada Rasulullah agar Rasulullah mendoakan ibunya. Ini hadis menunjukkan bahwa bolehnya kita meminta doa. Istilahnya adalah bertawassul. Jadi tawassul yang dianjurkan itu, yang syar'i dalam Islam adalah minta doa kepada orang yang masih hidup, orang yang soleh, dan orang yang hadir di hadapan kita. Ini syaratnya. Bolehnya bertawassul.
Karena apa? Karena banyak sebagian kaum muslimin, sebagian tidak banyak, sebagian kaum muslimin yang mereka bertawassul yang tidak memenuhi 3 syarat ini. Ingat, kita boleh minta doa. Yang pertama syaratnya orangnya masih hidup. Yang kedua, kepada orang yang soleh. Yang ketiga, orang itu hadir di hadapan kita. Kita bisa berkomunikasi dengannya. Walaupun tidak hadir di hadapan kita, tapi kita bisa berkomunikasi. Misalnya ada di mana? Di Surabaya misalnya. Ada teman kita atau ustadz kita. Assalamualaikum ustadz, tolong doakan orang tua saya ustadz. Artinya kita bisa berkomunikasi. Dan yang kedua, dia orang soleh. Jadi kita tuh tidak minta doa serampangan gitu. Doa, oh ini teman saya nih, masya Allah sholat 5 waktunya, rajin ke masjid. Saya melihat pokoknya zahirnya beliau ini soleh. Ibunda saya sedang sakit, saya mau minta doa sama teman saya ini, sahabat saya. Tolong doakan ibu saya ya, ibu saya sedang sakit sekarang. Bolehkah itu? Boleh, karena dia orang soleh. Yang ketiga, dia masih hidup. Karena sebagian kaum muslimin ada yang minta doa kepada orang yang sudah meninggal dunia. Walaupun ya, label seorang tersebut, apakah dia syekh, apakah dia kiai, apakah dia habib, apakah dia ustadz, siapapun dia, kalau dia sudah meninggal dunia, tetap tidak boleh bagi kita untuk meminta doa kepadanya. Datang ke kuburannya, minta doa, bertawassul agar orang tersebut menyampaikan doanya kepada Allah. Nah, ini tidak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada di antara para sahabat ketika Nabi meninggal dunia, para sahabat-sahabat itu ketika ada keperluan, para sahabat meminta ke kuburan Nabi. Nggak ada. Sampai sekarang kuburan Nabi itu dijaga, dan kalau bisa, kalau ada orang yang berhenti di kuburan Nabi lalu berdoa minta kepada Nabi, mungkin akan diusir, akan disuruh pergi, lanjutkan perjalanan, nggak boleh berdoa di sini. Kenapa? Karena Nabi sudah meninggal dunia. Oleh karenanya, ingat kisah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ketika itu disampaikan oleh Rasulullah SAW, mintalah wahai Umar doa kepada seorang anak yang luar biasa baktinya kepada ibunya. Siapa itu? Uwais Al-Qarni. Beliau dari Yaman. Umar ketika itu berjaga di perbatasan. Setiap orang yang datang dari Yaman, beliau tahan. Ada yang nama Uwais, minta doa kepada Uwais. Umar loh ini. Minta doa kepada Uwais, orang yang soleh, anak yang soleh, yang berbakti kepada ibundanya. Padahal kalau Umar melihat dan mau, beliau doa saja di dekat makamnya Rasulullah, minta kepada Rasulullah. Umar paham bahwa minta doa itu harus kepada orang yang masih hidup, orang yang soleh, dan bisa diajak berkomunikasi. Kita bisa berkomunikasi dengan orang tersebut. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah Abu Hurairah ini adalah di mana Abu Hurairah menceritakan bahwa beliau ini orang yang dicintai, disukai oleh banyak orang. Baik itu kalangan muslimin maupun non muslim. Hanya satu kelompok orang yang membenci Abu Hurairah. Mereka adalah sekte Syiah, orang-orang yang beragama Syiah. Mereka tidak suka dengan Abu Hurairah ini. Apalagi Abu Hurairah ini adalah salah satu sahabat yang ranking pertama dalam periwayatan hadis Nabi SAW. Jadi sekian ribu sahabat Nabi itu, yang paling banyak meriwayatkan hadis Abu Hurairah. Makanya kita sering mendengarkan hadis an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah Rasulullah SAW bersabda, dari Abi Hurairah Nabi SAW bersabda. Sering kita mendengarkan Abu Hurairah ini. Nah, orang Syiah tidak suka dengan Abu Hurairah ini. Bahkan dibuatlah tuduhan-tuduhan. Kok bisa Abu Hurairah meriwayatkan begitu banyak hadis, padahal dia dengan Nabi ini relatif tidak terlalu lama persahabatannya dengan Nabi. Karena juga termasuk Abu Hurairah ini orang yang sahabat yang masuk Islamnya telat.
Tidak seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Auf. Banyak sahabat-sahabat Nabi yang lebih dahulu masuk Islam daripada Abu Hurairah ini. Kenapa kok bisa Abu Hurairah lebih banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW? Munculkanlah fitnah-fitnah tersebut kepada Abu Hurairah. Jangan-jangan ini karangan Abu Hurairah doang nih. Ini hadis semua yang tertulis ini dari Abu Hurairah ini, jangan-jangan ini bukan dari Nabi. Muncullah tuduhan-tuduhan tersebut dari orang-orang Syiah yang tidak suka kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab yang berikutnya adalah bab yang ke-19. Bab yang ke-19, hadis yang ke-35. Bab birrul walidain ba'da mautihima. Bab berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Masya Allah, ini bab luar biasa. Bab yang menceritakan berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Terkadang kita mengira bahwa berbaktinya anak itu cukup sampai di masa orang tua masih hidup. Tidak. Anak itu tidak hanya berbakti semasa hidupnya orang tua saja, tapi kita sebagai anak berkewajiban terus-menerus berbakti kepada orang tua walau orang tua kita sudah meninggal dunia. Ini bab disebutkan di sini ada 5 hadis yang menceritakan itu. Hadis yang 35, 36, 37, 38, 39. Ini hadis yang menceritakan tentang baktinya seorang anak kepada kedua orang tua setelah kedua orang tua kita meninggal dunia. Dengan apa kita bisa berbakti kepada kedua orang tua kita? Insyaallah akan kita bacakan hadis ini pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah azan ya, Pak? Belum. Setelah azan nanti mau dilanjutkan sedikit atau sudah selesai? Lanjut sedikit aja. Baik. Silakan kalau sudah masuk waktu azan. Belum, masih 2 menit lagi. Kalau di sini memang Oh, belum. biasanya masjid dan ada bulan. Oh, sih. أشهد
Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Sedikit kita melanjutkan beberapa menit ke depan seraya menunggu waktu penunaian salat isya. Kita membacakan beberapa hadis lagi terkait dengan berbaktinya kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia. Jadi sampai kapan kita berbakti kepada kedua orang tua? Sampai kita yang meninggal dunia. Kita sebagai anak meninggal dunia baru selesai kewajiban bakti kita kepada orang tua. Jadi kalau yang meninggal itu orang tua kita, maka kita masih ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tua kita. Namun mungkin muncul pertanyaan, bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua setelah mereka meninggal dunia? Pertanyaan ini juga pernah ditanyakan oleh salah seorang sahabat Nabi SAW. Walaupun hadis ini dinilai sebagian ulama lemah, Syekh Albani melemahkan hadis ini. Tapi lihat, ada seorang sahabat Nabi SAW bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma?" Kata seorang laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, adakah tersisa bagiku untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia?" Kata Rasulullah, "Ya, ada. Khisalun arba'ah. Khisalun arba'un." Kata beliau, ada 4 hal yang harus dilakukan oleh anak itu untuk berbakti kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Berarti wajib hukumnya, karena berbakti kepada orang tua ini wajib. Dengan apa kita berbakti kepada kedua orang tua itu? Yang pertama adalah ad-du'a'u lahuma wal istighfaru lahuma, yaitu berdoa, kita mendoakan kedua orang tua kita dan meminta ampun untuk kedua orang tua kita. Berdoa untuk kedua orang tua kita, doa kebaikan apa saja, kebaikan untuk kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Doa agar dimasukkan ke dalam surga, terhindar dari azab kubur, azab neraka. Kemudian agar diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ini sebagai seorang anak jangan sampai lupa, karena ciri anak berbakti kepada orang tua setelah orang tuanya meninggal adalah selalu mendoakan kedua orang tuanya. Selalu mendoakan kedua orang tuanya. Tatkala dia berdoa, selalu menyisipkan di doanya tersebut adalah doa kebaikan untuk orang tuanya dan istighfar, mohon agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tua kita. Ini yang pertama yang dilakukan oleh seorang anak sebagai bentuk baktinya kepada orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang kedua, infadu ahdihima, tunaikan wasiat keduanya. Ketika beliau masih hidup, barangkali ada wasiat-wasiat yang beliau sampaikan. Nah, kita sebagai anaknya berkewajiban untuk menunaikan wasiatnya. Dari mana kita menunaikan wasiatnya? Dari harta orang tua yang sudah meninggal tadi, boleh. Jadi harta orang tua nih, seorang orang tuanya meninggal. Jadi harta itu tidak langsung dibagikan kepada ahli waris. Yang pertama sekali digunakan harta itu yang ditinggal adalah untuk keperluan yang keterkaitan dengan urusan jenazahnya. Apa sih yang terkait dengan urusan jenazahnya? Beli kafannya, mungkin sekarang pemakaman ada biayanya, itu diambil dari harta yang orang tua yang meninggal. Yang kedua, hutang. Hutang piutang orang tua harus diselesaikan. Ambil untuk membayarkan hutang orang tua dari harta yang ditinggalkan. Yang ketiga, wasiat. Nih, wasiat orang tua. Barangkali semasa hidup orang tua berwasiat kepada anaknya, baik itu secara langsung maupun mungkin tertulis. Mohon nanti sebagian harta saya sekian-sekian itu diinfakkan untuk renovasi masjid atau pembangunan masjid atau dan seterusnya. Itu kewajiban anak sebagai bentuk baktinya kepada kedua orang tua untuk menunaikan wasiat itu.
Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, ikramu sadiqihima, memuliakan teman kedua orang tua kita. Orang tua kita sudah meninggal dunia. Ya namanya orang hidup di dunia ini pasti ada teman akrabnya. Kita tahu nih semasa kita kecil, orang tua kita ini sering banget nongkrongnya, selalu berteman dengan bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan. Selalu berjamaah di masjid fulan bersama bapak fulan, bapak fulan, bapak fulan. Kita kenal sekali teman-temannya orang tua kita. Ketika meninggal mereka, maka kita sebagai anaknya, sebagai bentuk bakti kita kepada orang tua, menghormati teman-temannya kedua orang tua kita. Dan inilah yang pernah dilakukan oleh Ibnu Umar. Abdullah ini putranya Umar bin Khattab. Suatu ketika Abdullah ini jalan di padang pasir, sedang mengendarai dalam riwayat itu kuda, sedang mengendarai kuda atau keledai. Artinya Ibnu Umar sedang membawa kendaraan lah pokoknya. Biasa orang Arab itu punya surban yang ditaruh di kepala. Nah, ketika beliau bersama teman-temannya berkendaraan, jumpalah dengan seorang Arab Badui. Orang Arab Badui ini orang Arab pelosok. Artinya orang Arab pelosok ini ya identik dengan, mohon maaf, miskin, menerima walaupun sedikit. Ini identik dengan orang-orang Arab Badui itu. Ibnu Umar dengan teman-temannya melewati seorang laki-laki Arab pelosok tadi, papasan. Apa yang dilakukan oleh Ibnu Umar yang mengagumkan teman-temannya yang bersamaan tadi bepergian bersama? Dia itu sangat mengagumkan teman-temannya. Yang dilakukan oleh Ibnu Umar, si Arab Badui tadi, orang pelosokan tadi, diambil tangannya, dinaikkan ke atas kendaraan Ibnu Umar. Ibnu Umar akhirnya jalan kaki, kemudian surban yang dia pakaikan kepada Arab Badui tadi. Saking kagumnya teman-teman yang seperjalanan dengan Ibnu Umar, bertanya kepada Ibnu Umar, "Wahai Ibnu Umar, kok sampai segitunya engkau memperlakukan orang kampungan ini?" gitu. Bahasa kita gitulah. Ini kan orang kampungan, kok sampai segitunya engkau punya kendaraan kamu engkau berikan sama dia yang mengendarainya, kemudian sorbanmu mungkin kamu panas atau apa, kamu berikan kepada si orang kampungan tadi. Sebenarnya dia jalan aja udah biasa dia orang kampung. Apa dijawab oleh Ibnu Umar? Ini seorang laki-laki kampungan ini adalah teman ayah saya dulu. Subhanallah. Baru kemudian kaget teman-temannya. Ini orang kampungan yang kalian nilai tadi, ini teman bapak saya. Lihat, di antara bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya, menghormati teman orang tuanya. Mungkin di kampung-kampung ada teman-teman orang tua kita, anggap dia seperti orang tua kita. Ada ayah kita ini punya teman akrab sekali, mungkin dari kecil atau apa, pokoknya seringlah kita lihat dia berteman. Kita harus hormati temannya ini. Sampai Ibnu Umar penghormatannya luar biasa, kendaraannya diberikan untuk dikendarai. Ini kan luar biasa penghormatan, padahal dia orang kampung biasa. Baik, ini yang ketiga. Yang keempat, di antara bakti seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia adalah silaturrahimi allati la rahima laka illa min qibalihima, yaitu bersilaturrahmi kepada orang-orang yang ada kaitannya dengan satu rahim dengan kedua orang tua kita. Berarti orang tua kita punya saudara-saudarinya. Dalam hal inilah paman kita, bibi kita. Kita berkewajiban untuk mensilaturahmi, menyambung tali silaturahmi orang tua kita tadi. Kita sebagai anaknya, terkadang ada sebagian kaum muslimin nggak pulang kampung lagi. Kenapa? Orang tua saya udah nggak ada di kampung, udah meninggal. Nah, kita kan punya saudara-saudarinya ayah dan ibu kita. Ketika kedua orang tua kita meninggal dunia,
Di antara bakti kita kepada kedua orang tua adalah menyambung silaturahmi yang mungkin di kampung tersebut ada saudara-saudarinya yang mungkin satu rahim dengan kedua orang tua kita. Ini kewajiban kita untuk terus melanjutkan bakti kita kepada kedua orang tua kita setelah mereka meninggal dunia. Para hadirin dan hadirat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada beberapa hadis lagi yang menjelaskan keterkaitannya erat dengan bakti seorang anak setelah kedua orang tuanya meninggal dunia. Namun waktu yang membatasi kita tidak bisa menyelesaikan beberapa hadis yang terkait dengan bab ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menjadi anak-anak yang selalu berbakti kepada kedua orang tua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kedua orang tua kita dan memasukkan mereka dalam surga. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dengan orang tua kita, berkumpul dengan keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam ajma'in. Akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.